Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam perjalanan hidup ini, ada satu rahasia yang sering luput dari pandangan mata. Kita mengira rezeki hanya sebatas uang yang berpindah dari tangan orang lain ke tangan kita. Kita mengira kelimpahan hanya diukur dari banyaknya harta, luasnya rumah, atau tingginya angka di buku tabungan. Padahal para sufi mengajarkan, rezeki adalah sesuatu yang jauh lebih halus, lebih dalam, dan lebih luas dari sekadar materi. Rezeki bukan hanya apa yang kita genggam, tapi juga apa yang membebaskan hati kita dari rasa sempit. Rezeki adalah ketenangan yang datang tanpa alasan, sahabat yang hadir tanpa diminta, ide yang muncul tiba-tiba di tengah malam, bahkan air mata yang jatuh ketika hati kita tersentuh oleh kasih sayang Allah. Sobat yang dirahmati Allah, ada satu keyakinan dalam ajaran sufi, rezeki selalu berjalan menuju pemiliknya, bahkan sebelum ia memintanya. Artinya, setiap dari kita sedang dikejar oleh rezeki kita masing-masing. Bukan kita yang mencari rezeki, tapi rezekilah yang sedang mencari kita. Namun ada satu persoalan besar, banyak orang tidak menyadari tanda-tanda ketika rezeki itu sudah mendekat. Mereka terlalu sibuk mengejar, sampai tidak sempat menoleh dan melihat bahwa pintu-pintu kelimpahan itu sudah terbuka di depan mata. Seperti seseorang yang berlari mencari kunci, padahal kunci itu sudah ada di genggamannya sendiri. Para guru sufi menyebut, ada tanda-tanda halus yang menjadi isyarat dari Allah. Tanda-tanda ini bukan ramalan, bukan pula hitung-hitungan manusia. Ini adalah getaran batin, sinyal spiritual yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Dan menariknya, tanda-tanda ini seringkali muncul di saat kita tidak menduga. Kadang datang melalui ucapan seseorang yang kita temui secara kebetulan. Kadang melalui kejadian kecil yang terlihat biasa, tapi sebenarnya membawa pesan besar. Kadang melalui rasa lapang yang tiba-tiba hadir, meski masalah belum benar-benar hilang. Sobat, bayangkan jika saat ini ada pintu besar yang tertutup di hadapanmu. Kamu mungkin berpikir itu adalah penghalang, tapi sebenarnya di balik pintu itu ada cahaya, ada kelapangan, ada rezeki besar yang sedang menunggumu. Dan yang lebih indah, kuncinya tidak ada di luar sana. Kuncinya ada di dalam hatimu sendiri. Itulah mengapa para sufi selalu berkata, jika ingin rezeki besar datang padamu, jangan hanya sibuk memoles tanganmu untuk menggenggamnya, tapi poleslah hatimu agar layak menerimanya. Karena rezeki bukan hanya soal diberi, tapi soal disiapkan untuk menerima. Di pembahasan ini kita akan mengupas 7 tanda, 7 isyarat halus yang diyakini para sufi sebagai pertanda rezeki besar sedang menuju padamu. Tanda-tanda ini mungkin akan mengubah cara pandangmu. Bisa jadi setelah mendengarnya kamu akan menyadari bahwa ternyata selama ini rezeki itu sudah begitu dekat. Maka duduklah dengan hati yang lapang, dengarkan dengan mata batin yang terbuka, sebab siapa tahu, salah satu dari tanda yang akan kita bahas sebentar lagi sedang mengetuk pintu hatimu saat ini juga. Sebelum kita masuk ke tanda pertama, izinkan saya mengajak Anda untuk sedikit memejamkan mata. Tarik napas perlahan, lalu hembuskan dengan tenang. Rasakan setiap denyut hidup yang mengalir di dalam tubuh ini. Setiap tarikan napas adalah rezeki. Setiap hembusan adalah bukti kita masih diberi kesempatan. Tanda pertama bahwa rezeki besar sedang menuju padamu, menurut para sufi adalah hati yang tiba-tiba menjadi tenang tanpa sebab yang jelas. Ketahuilah, ketenangan hati adalah panggilan awal dari kelimpahan. Dalam pandangan para guru sufi, sebelum Allah menurunkan rezeki dalam bentuk materi, Dia terlebih dahulu menurunkannya dalam bentuk rasa lapang di dada. Sebab hati yang gelisah, hati yang penuh keraguan tidak akan mampu menampung anugerah yang besar. Seringkali kita mengalami di tengah tekanan hidup, di tengah masalah yang belum selesai, tiba-tiba saja hati kita terasa damai, seolah ada beban yang diangkat. Meski secara logika tidak ada masalah yang benar-benar hilang. Inilah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan kita untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari yang kita sangka. Bayangkan seorang petani, sebelum ia menabur benih,
Ia terlebih dahulu membersihkan tanahnya dari batu dan duri. Begitu pula dengan hati kita. Allah membersihkannya dari kegelisahan dan ketakutan, agar kelak ketika rezeki datang, hati itu siap menumbuhkan syukur, bukan kesombongan. Para sufi mengatakan, ketenangan hati adalah tamu yang datang membawa kabar gembira. Maka jika akhir-akhir ini Anda merasa damai tanpa alasan jelas, jangan buru-buru meremehkannya. Bisa jadi itulah salam pembuka dari rezeki besar yang sedang berjalan menuju Anda. Tetaplah jaga rasa tenang itu. Jangan kotori dengan prasangka buruk. Jangan biarkan ia luntur oleh keluhan, karena jika ketenangan itu terjaga, rezeki yang datang bukan hanya bertahan sebentar, tapi akan berdiam lama, menjadi teman setia dalam perjalanan hidup Anda. Tanda kedua bahwa rezeki besar sedang menuju padamu menurut para sufi adalah rezeki orang di sekitarmu ikut mengalir. Mungkin ini terdengar aneh, tapi dalam pandangan para guru sufi, alam semesta ini bekerja seperti sungai. Jika sungai di hulu mengalir deras, airnya akan membasahi tanah di sekitarnya sebelum sampai ke muara. Begitu pula dengan rezeki. Sebelum sampai ke tanganmu, ia akan memantul dan memercik kepada orang-orang di dekatmu. Kadang kita melihat sahabat kita tiba-tiba mendapatkan pekerjaan baru, tetangga kita berhasil melunasi hutang, saudara kita menemukan peluang usaha yang baik. Dan entah mengapa, semua itu terjadi saat kita ada di sekitar mereka. Para sufi meyakini itu adalah tanda bahwa aliran berkah sedang bergerak dan kita berada di jalurnya. Rezeki tidak selalu datang dengan mengetuk pintu kita terlebih dahulu. Kadang, ia singgah sebentar di pintu orang lain untuk menguji apakah kita iri ataukah kita ikut bersyukur. Jika kita mampu bersyukur atas rezeki yang diterima orang lain, itulah saat sungai itu mulai mengalir ke arah kita. Dalam salah satu nasihatnya, seorang guru sufi berkata, "Bersyukurlah ketika orang di dekatmu diberi kelimpahan, sebab itu tanda Allah sedang menghampirimu." Jadi jika akhir-akhir ini kamu sering melihat orang di sekitar mendapat kabar baik, kemudahan atau kelapangan, jangan merasa tertinggal. Bisa jadi itu adalah undangan halus dari Allah untuk mempersiapkan hatimu. Sebab setelah mereka, mungkin giliranmu yang akan menerima. Tanda ketiga bahwa rezeki besar sedang menuju padamu menurut para sufi adalah hilangnya rasa takut akan kekurangan. Sobat, ketakutan adalah pintu yang menutup segala bentuk kelimpahan, dan keyakinan adalah pintu yang membukanya. Dalam pandangan para guru sufi, rezeki bukan hanya soal diberi, tapi soal diizinkan untuk menerima. Banyak orang sebenarnya sudah sangat dekat dengan rezekinya, tapi rasa takut membuat mereka menutup pintu itu sendiri. Takut kekurangan, takut gagal, takut tidak mampu, takut semua akan hilang. Rasa takut ini seperti kabut tebal yang menutupi mata kita dari cahaya kelimpahan yang sebenarnya sudah hadir. Sebab Allah tidak hanya mengatur jumlah rezeki yang kita terima, tapi juga keadaan hati kita saat menerimanya. Bayangkan, ada seseorang yang sedang berdiri di tepi sumur. Air sumur itu jernih dalam dan tak akan habis diambil. Tapi ia ragu untuk menimba air karena takut tali timbanya putus atau embernya bocor. Ketakutan itu membuatnya terus haus, padahal sumber air ada di hadapannya. Begitulah rasa takut akan kekurangan. Ia membuat kita kekurangan bahkan sebelum kekurangan itu benar-benar terjadi. Para sufi mengajarkan, ketika hati mulai yakin bahwa Allah adalah sumber yang tak pernah berhenti memberi, maka rasa takut itu akan perlahan hilang. Dan ketika rasa takut hilang, hati menjadi lapang. Hati yang lapang adalah wadah yang siap menerima anugerah. Salah satu guru pernah berkata, rezeki terbesar bukanlah banyaknya yang kau terima, tapi hilangnya rasa takut akan habisnya. Sobat, perhatikan dirimu akhir-akhir ini. Apakah kamu merasa lebih tenang saat membelanjakan uang? Apakah kamu mulai berani memberi, meski secara angka belum berlebih? Apakah kamu tidak lagi dihantui rasa cemas ketika melihat saldo menipis? Karena hatimu yakin
bahwa Allah pasti mencukupkan. Jika iya, itu bukan sekadar perubahan perasaan. Itu adalah pertanda besar. Pertanda bahwa Allah sedang mencabut duri ketakutan dari hatimu, agar rezeki besar bisa mengalir tanpa terhalang lagi. Dan satu hal yang sering luput kita sadari adalah, ketika rasa takut akan kekurangan hilang, kita justru menjadi lebih kreatif, lebih berani mencoba dan lebih ringan melangkah. Semua itu adalah jalan-jalan yang Allah bukakan untuk mempercepat datangnya rezeki. Maka jika saat ini kamu sedang berada dalam fase di mana hatimu mulai tenang dalam urusan rezeki, syukuri keadaan itu. Peluklah rasa yakin itu, karena rasa yakin yang terjaga adalah undangan yang paling indah bagi rezeki besar untuk menetap di hidupmu. Tanda keempat bahwa rezeki besar sedang menuju padamu menurut para sufi adalah orang yang sebelumnya menjauh, tiba-tiba kembali dengan niat baik. Sobat, hidup ini adalah rangkaian pertemuan dan perpisahan. Ada orang yang datang membawa pelajaran, ada yang datang membawa ujian, dan ada yang datang membawa rezeki. Kadang mereka yang dulu menjauh justru kembali di saat yang paling kita butuhkan. Para guru sufi percaya, setiap hubungan manusia itu bagaikan pintu. Ada pintu yang dibuka untuk kita, ada yang kita tutup sendiri, dan ada yang ditutup oleh Allah untuk sementara waktu. Namun ketika Allah membuka kembali pintu itu, seringkali di baliknya ada hadiah besar yang telah disiapkan. Bayangkan, seorang sahabat lama yang dulu hilang kabar tiba-tiba menghubungi kita, dan dari pertemuan itu lahir sebuah peluang baru. Atau seseorang yang pernah membuat kita kecewa, tiba-tiba datang membawa bantuan tanpa diminta. Kadang bukan bantuan materi, tapi informasi, perkenalan dengan orang baru, atau sekadar dukungan yang membuat kita kuat melangkah. Bagi para sufi, kejadian seperti ini bukanlah kebetulan. Mereka menyebutnya sebagai wasilah, perantara yang Allah kirim untuk menyampaikan rezekinya. Dan yang lebih indah, seringkali kita tidak menyadari bahwa perantara itu adalah orang yang dulu pernah kita anggap sudah selesai dalam hidup kita. Ada sebuah kisah dari seorang guru sufi yang berkata, "Jangan benci pada pintu yang pernah tertutup, sebab bisa jadi di balik pintu itu ada musim yang sedang disiapkan untukmu." Jadi jika akhir-akhir ini kamu mendapati orang-orang lama kembali hadir dalam hidupmu dengan niat baik, sambutlah dengan hati yang lapang. Mungkin mereka datang bukan sekadar untuk bernostalgia, tapi untuk membawa sebagian dari rezeki besar yang sudah ditetapkan untukmu. Satu hal yang perlu diingat, rezeki besar jarang datang sendirian. Ia sering datang bersama wajah-wajah yang sudah kita kenal, agar kita tidak asing dengan nikmat yang dibawa. Tanda kelima bahwa rezeki besar sedang menuju padamu, menurut para sufi, adalah munculnya ide atau jalan baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dalam pandangan sufi, ilham adalah bentuk rezeki yang paling awal. Sebelum rezeki hadir dalam wujud nyata, Allah seringkali menurunkannya dalam bentuk gagasan, inspirasi, atau jalan keluar yang belum pernah kita bayangkan. Dan hanya hati yang tenang dan terbuka yang bisa menangkapnya. Pernahkah kamu merasakan, di tengah kesulitan yang menekan, tiba-tiba saja muncul sebuah ide? Mungkin ide untuk memulai usaha baru, menghubungi seseorang, mengubah cara kerja, atau mencoba sesuatu yang selama ini tidak pernah kamu berani lakukan. Ide itu seperti cahaya yang menyelinap, masuk di sela-sela kegelapan pikiran. Itulah isyarat awal bahwa rezeki sedang mencari jalannya menuju hidupmu. Para sufi meyakini setiap ide baik adalah utusan dari Allah. Ia datang mengetuk hati kita, dan jika kita menyambutnya dengan keyakinan, ide itu akan bertumbuh menjadi kenyataan. Tapi jika kita menolaknya dengan rasa takut atau ragu, ide itu akan pergi mencari hati lain yang siap menerimanya. Ada sebuah nasihat dari Jalaluddin Rumi, jangan abaikan bisikan kecil yang mengetuk hatimu, sebab di sanalah Allah menaruh benih masa depanmu. Munculnya ide baru juga seringkali diikuti dengan pertemuan-pertemuan yang terasa kebetulan, padahal sebenarnya sudah diatur. Misalnya, setelah terlintas ide untuk membuat suatu usaha, tiba-tiba kamu bertemu orang yang ahli di bidang itu. Atau ketika kamu ingin belajar hal baru,
Tiba-tiba ada kelas atau pelatihan yang terbuka untukmu. Inilah cara rezeki bergerak. Ia menyiapkan jalannya bahkan sebelum kamu memutuskan untuk melangkah. Maka jika akhir-akhir ini kamu mendapat ide yang terasa segar, meski awalnya terdengar mustahil, jangan buru-buru menolaknya. Tuliskan, doakan, ambil langkah kecil, sebab bisa jadi ide itulah undangan resmi dari Allah untuk memasuki ruang rezeki yang selama ini tertutup untukmu. Tanda keenam bahwa rezeki besar sedang menuju padamu, menurut para sufi, adalah hati terdorong untuk memberi, meski sedang dalam kekurangan. Secara logika manusia, saat kekurangan kita akan cenderung menahan, menyimpan, bahkan menutup diri dari memberi. Namun dalam pandangan sufi, justru ketika hati terdorong untuk memberi di saat kita tidak berlebih, itu adalah tanda Allah sedang melatih wadah kita agar mampu menampung rezeki yang lebih besar. Memberi bukan hanya mengalirkan harta, tapi juga membuka jalur keberkahan. Seperti sungai yang terus mengalir, airnya akan selalu segar. Namun jika aliran itu ditutup, air akan menggenang dan akhirnya mengeruh. Begitu pula dengan rezeki. Ia perlu bergerak, keluar dan mengalir agar kembali dengan jumlah yang lebih besar. Pernahkah kamu mengalami, di saat kondisi keuangan sedang sempit, ada saja dorongan untuk membantu orang lain? Mungkin memberi makanan kepada tetangga, membantu teman yang kesulitan, atau sekadar mentraktir secangkir kopi seseorang yang sedang sedih. Lalu tanpa kamu sadari, beberapa hari kemudian muncul peluang atau bantuan yang bahkan nilainya berkali lipat dari yang kamu keluarkan. Para guru sufi meyakini, memberi di saat kekurangan adalah bentuk kepercayaan penuh kepada Allah. Kepercayaan itu ibarat sinyal yang dikirim ke langit, dan langit akan merespons dengan mengirimkan rezeki yang lebih besar. Ada sebuah ungkapan yang indah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika kamu memberi dari sisa yang kamu miliki, kamu memberi dari kelebihan. Tapi ketika kamu memberi dari apa yang sebenarnya kamu butuhkan, itulah iman yang sejati. Jadi jika akhir-akhir ini hati kamu terdorong untuk memberi meski keadaan belum lapang, jangan takut. Nah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang meluaskan jalan masuk rezekimu, dan memberi adalah kuncinya. Tanda ketujuh bahwa rezeki besar sedang menuju padamu, menurut para sufi, adalah kesulitan yang tiba-tiba terasa ringan. Dalam kehidupan, kita semua pasti pernah melewati masa sulit. Masa di mana beban terasa begitu berat, seolah setiap langkah adalah perjuangan. Namun para guru sufi mengajarkan bahwa sebelum Allah memberi rezeki yang besar, seringkali Dia menguji kita dengan beban, bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menguatkan wadah hati kita. Tanda ini terasa ketika masalah yang dulunya membuat kita gelisah, kini terasa lebih mudah dijalani. Bukan berarti masalah itu hilang, tapi Allah memberi kekuatan baru untuk menghadapinya. Dan kekuatan itu adalah rezeki tersendiri. Bahkan sering kali menjadi pembuka bagi rezeki yang lebih besar. Bayangkan seseorang yang mendaki gunung. Di awal pendakian, napasnya terengah, kakinya berat, pundaknya nyeri. Namun, setelah berjalan cukup lama, tubuhnya mulai terbiasa, langkahnya lebih ringan, dan beban di punggung terasa tidak seberat sebelumnya. Gunungnya tetap sama, bebannya tetap sama, tapi tenaganya bertambah. Begitu pula hidup. Kadang rezeki datang dalam bentuk kekuatan untuk menanggung apa yang dulu membuat kita hampir menyerah. Para sufi menyebutnya sebagai taufik, pertolongan halus dari Allah yang menguatkan hati tanpa kita sadari. Dan taufik ini sering menjadi tanda bahwa pintu rezeki besar akan terbuka, karena kita sudah lulus dari ujian kesabaran. Ada satu kisah dari seorang murid sufi yang mengeluh kepada gurunya tentang beratnya hidup. Sang guru berkata, "Jika bebanmu terasa lebih ringan hari ini, bukan karena bebannya mengecil, tapi karena bahumu telah dikuatkan olehnya. Dan ketika Dia menguatkan bahumu, bersiaplah, sebab hadiahnya akan segera datang." Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasa masalah yang dulu membuatmu lemah kini terasa lebih mudah dijalani, syukuri keadaan itu. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang mempersiapkanmu
untuk menerima nikmat yang besar tanpa membuatmu sombong, dan untuk memikul amanah rezeki itu dengan bijak. Ingatlah, rezeki besar bukan hanya soal menerima, tapi juga soal mampu menjaga dan memanfaatkannya dengan benar. Dan ketika kesulitan terasa ringan, itu artinya kamu telah siap secara batin untuk amanah yang akan datang. Kita sudah membahas 7 tanda yang menurut para guru sufi bisa menjadi isyarat bahwa rezeki besar sedang menuju padamu. Kalau kita perhatikan, semua tanda itu bukan soal angka di rekening atau tumpukan harta di depan mata. Justru tanda-tanda ini kebanyakan terjadi di dalam hati, di cara kita melihat hidup, di pertemuan-pertemuan yang Allah atur, dan di perubahan kecil yang sering kali kita abaikan. Para sufi mengingatkan, rezeki sejati selalu datang 2 kali. Pertama di hati, sebagai rasa yakin, tenang, dan lapang. Kedua di tangan sebagai bentuk nyata yang bisa kita nikmati dan gunakan. Jika hati belum siap, rezeki yang datang bisa berubah menjadi ujian yang berat. Tapi jika hati sudah dilatih dengan tanda-tanda ini, maka rezeki besar akan terasa ringan dan penuh berkah. Kalau kamu merasa tanda-tanda ini sedang mendekat padamu, tulis di kolom komentar, 77 atau aku siap menerima rezeki besar. Angka 77 menurut sebagian tradisi diartikan sebagai tanda kelimpahan, keberuntungan dan pintu rezeki yang berlipat ganda. Menulisnya bukan sekadar mengetik, tapi menjadi doa dan deklarasi niat bahwa kamu siap menerima dan menjaga rezeki itu dengan penuh rasa syukur. Sobat, mungkin saat ini kamu sedang berada di salah satu fase itu. Mungkin hatimu mulai tenang, mungkin ada ide baru, mungkin orang lama kembali hadir, atau mungkin kamu sedang belajar memberi di tengah kekurangan. Apapun itu, jangan anggap remeh, sebab semua tanda ini adalah undangan halus dari Allah, mengajakmu untuk menyiapkan wadah hati, agar ketika rezeki besar datang, kamu tidak hanya menerimanya, tapi juga menjaganya, membagikannya, dan menggunakannya sebagai jalan kebaikan. Dan ingatlah pesan dari seorang guru sufi, rezeki terbesar bukanlah yang membuatmu kaya, tapi yang membuatmu lebih dekat kepada pemberi. Semoga kita semua dengan tanda-tanda ini diberi hati yang lapang, langkah yang ringan, dan rezeki yang penuh berkah dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.